Halo guys, balik lagi sama gue di Garasi Belajar. Dan kali ini kita bakal lanjutin, atau ini adalah part 2 dari nge-build RC BMW M4 ini menjadi full propo. Dari tadinya QD ya, jadi full propo. Nah, kali ini kalau kalian belum nonton part satunya, jadi gue saranin kalian nonton dulu part satunya supaya kalian tuh paham jalan ceritanya gimana dan kenapa gue nge-build mobil ini dengan elektrik dari Audi RC gitu guys ya. Nah oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi biar nggak lama, gue langsung masuk ke part 2, dimana di part 2 itu adalah ngebongkar si mobil ini M4 ya, BMW M4 ini. Jadi gue mau bongkar sekarang guys ya. Oke, kita langsung bongkar aja mobilnya. Jadi ini konektor, kalau warna hitam dan putih itu nyambung ke mobil, itu lampu depan sama lampu belakang. Ini relatif lebih rapi ya. Jadi lampu belakang dan lampu depannya tuh ternyata udah kepisah. Beda sama zaman dulu dimana dia semeraut banget si konektornya, karena dia masih sistem solder kayak antenanya ini gitu. Tapi ya wajar sih, karena setiap mobil dari produk Rastar ini biasanya dia selalu ada lampu ya, jadi dia selalu di solder gitu deh. Dan antenanya sendiri mau mobil apapun itu seinget gue memang selalu di solder. Tapi gue agak menyayangkan aja kenapa harus di solder gitu. Kalau misalkan ada sistem konektor kayak gini kan lebih enak gitu kan. Mungkin ada yang bisa jawab, gue kurang paham ya untuk soal yang ini. Karena mau mobil yang udah 2,4 GHz saja itu masih pakai solder si antenanya gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu ya. Dan untuk J1, untuk merah ini power, jadi warna merah atau konektor merah ini itu untuk power atau baterai. Dan untuk J1 ini seinget gua itu ini deh, dia untuk motor atau untuk mobil ininya si dinamo belakang. Dan hijau ini servo depan, jadi dia untuk belok-belokin si mobilnya gitu deh. Oke, lanjut lagi, kita bakal ngepretelin bagian depan mobilnya. Jadi selanjut langkah kedua, setelah gue pretelin mobilnya, gue mau masang ini si servo ini ke sini, ke mobilnya, taruh sini. Oke. Lanjut. Ini adalah servo dimana dia masih pakai dinamo kayak Tamiya modelnya ya kan. Nah ini mau gue ganti dengan servo model ya servo 5 pin kayak gini. Nah ini dia butuh konektor nantinya, dimana hornnya atau si si servo itu nyambung ke si steering column-nya atau steering rack-nya lah kurang lebih. Nah jadi kalau bawaan Rastar dia tuh sebenarnya cuma kayak gini teman-teman. Ini nanti nyambung dengan si servo mobilnya di sini. Jadi dia digerakinnya ya udah miring kanan miring kiri gini aja gitu dari si servo ininya. Nah ini yang mau gue rubah teman-teman. Jadi gue make yang ini aja yang udah ada dari mobil. Nah untuk kalian yang bingung gimana cara bikin ini, sebenarnya gampang banget guys. Jadi ini itu gue bikin pakai kartu ATM lama gue, dimana kartunya itu udah nggak berlaku. Gue bikin pakai mesin ATM di bank lah pokoknya kemarin, dan kartu ATM lamanya itu nggak diambil. Jadi ya udah ambil aja karena udah rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Jadi
Lo bisa pakai ini atau kalian bisa pakai kartu games sekalian gitu kan. Kalau kalian punya kartu games, time zone atau apapun itu, kalian bisa potong-potong terus kalian lem ke sini. Ya, jadi ini posisi aslinya tuh seperti ini. Nah, ini asli dan yang udah gue modifikasi. Gitu. Nah, ini langsung kita pasang aja ke mobilnya. Jadi kelanjutannya adalah, tada, udah terpasang ya guys. Jadi servonya ini berhasil gue pasang dengan mounting asli dari UDRC 1603 ini, dan juga si hornnya ini. Kelihatan nggak sih kalian? Gue berdetail dulu. Tuh kelihatan ya hornnya aslinya si UDRC-nya ya. Nah, jadi kenapa gue akhirnya memutuskan untuk memakai hornnya UDRC, karena gue mikir ini kan servo original atau bawaan dari UDRC ya. Jadi gue berusaha untuk ya udah ini gue pakein yang punya UDRC aja semua. Jadi bagian steering column-nya istilahnya ini full UDRC kecuali si steering rack-nya lah ya, mungkin di sini. Itu yang gue modifikasi dari bawaan mobilnya. Nah, oke, langkah selanjutnya setelah lu masang steering guys, setelah kalian masang steering, kalian itu harus fitting body guys. Kenapa gue bilang fitting body? Dan ini adalah bagian yang penting, karena kadang-kadang kalau misalkan kalian masang di sini, si servonya di sini suka nyangkut di bagian hoodnya atau kap mesin ya. Jadi kita harus fitting dulu, lakuin proses fitting dulu. Nah, ini kan alhamdulillah mobilnya pas ya, nggak ada yang nyangkut ya kan, terus dibelok-belokin juga aman tuh. Dia juga nggak ada nyangkut di inner fendernya, nggak ada yang nyangkut di sini ya kan. Baik yang sebelah sini, baik yang belakang sini, pasti belokin arah lawannya juga enggak. Jadi ini adalah radius putar maksimal si mobil ini yang dia bisa dan nggak nyangkut gitu. Jadi itu yang gue cari. Oke, setelah fittingnya selesai, langkah selanjutnya itu adalah kita naruh si PCB-nya. Nah guys, finally build kita ini mungkin 60% selesai. Gue bilang 60% selesai karena kita bakal ngelakuin wiring buat lampu dan juga mungkin repaint mobil ini jadi Austin Yellow atau mungkin Daytona Violet. We never know, gue juga masih belum bisa nentuin sih mobil ini mau warnanya apa nanti. Tapi paling enggak ini kalian bisa lihat jadi baterai kolomnya ini gue potong ya guys. Kenapa gue harus potong? Karena buat space untuk naruh baterainya di sini. Nah jadi gue bakal pakai baterai itu LiPo. Kenapa LiPo? Karena baterai LiPo ini dia itu terkenal bandel guys baterainya. Bandel tuh dalam artian dia itu powernya gede. Nah jadi kalau powernya gede, mobil itu bisa kenceng lah istilahnya, kurang lebih gitulah. Mungkin banyak yang lebih paham dari gue, bisa bantuin gue jawab di kolom komentar. Dan ya kurang lebih gini. Dan balik lagi setelah semuanya selesai, setelah semuanya terpasang, kita bakalan ngelakuin fitting lagi. Ini lampu-lampunya gue kesini dulu kan, kita fitting lagi. Oke, ini aman sih, bagian depan nggak ada yang ngangkat. Nah terus ini kita harus cek lagi juga bagian baterai. Kalau misalkan bodi dipasang itu dia bakalan nyangkut atau enggak.
Jadi ini bagian baterai. Oke. Ini bagian on off ya. Sini ya kan. Oke. Saya gue taruh kayak gini dulu aja baterainya. Oke, baterai masih bisa nyimpen guys. Sip. Nice, kalau gitu tinggal kita baut, mobilnya bisa langsung masuk ke sesi test drive. Yes guys, itu dia tadi tes running dari RC BMW M4 yang kita udah konversiin jadi full propel dari toy grade ya, dari ya quick drive beloknya ya kan, gasnya juga sekarang udah jadi hobby grade, mobilnya udah di test drive juga, udah di test drifting juga, dan ternyata gue banyak nabrak ya, jadi masih harus banyak banget latihan lagi nih gue, karena dulu gue udah lama banget sih nggak main drifting lagi RC-nya karena RC-nya udah hancur. Dan yes, thank you banget kalian udah nonton sampai di part 2 ini. Kalau misalkan kalian ngikutin dari part 1, kalian pasti tau lah kenapa akhirnya gue make dari elektrik dari si Udi RC ini. Dan lampu-lampunya juga udah gue pasang dari Udi RC juga, jadi ini bener-bener elektrik dari Udi RC gue pindahin ke RC BMW M4 ini gitu. Oke guys, kalau gitu mungkin sekian dulu untuk part 2. Thank you banget untuk kalian yang semua yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misalkan belum. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanya, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang mungkin kurang-kurang juga mungkin kalian bisa komentar. Dan soon mungkin RC ini bakal gua upgrade dari segi dinamonya dulu kali ya, karena gue ngerasa pas tadi gua test drive mobilnya itu kayak kurang enak aja gitu, kayak si dinamonya kurang responsif gitu ya, kayak agak delay dan segala macam juga, karena ya wajar sih ini masih brush juga, dan ya kelihatannya butuh RPM yang lebih tinggi sih dinamonya gitu. Oke, kalau gitu guys, thank you banget ya untuk semuanya. Gua langsung tutup aja. See you guys in the next video. Oke, bye.